Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Guru. Wah, seger-seger muridnya Pak Guru ini sekarang ya. Baik. Sudah sarapan semua Pak? tadi? Sudah Pak. Sudah. Takutnya lapar. Mari sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, dipimpin berdoa. Giliran siapa sekarang? Kemarin sudah Bu Siti Syama, sekarang giliran siapa? Udah deh Pak. Saya tunjuk saja. Oh ya udah Pak. Angel, coba Angel yang pimpin sekarang. Baik teman-teman, sebelum kita belajar bersama, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sama-sama Pak. Terima kasih. Sebelum selanjutnya kita ini anak-anak seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Nur Imamah, silakan dipimpin teman-temannya. Bisa ke depan, tidak apa-apa. Iya Pak Guru. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia. Tanah anak Di sanalah aku berdiri. Jadi bantu ibu-ibu Indonesia, bangsa dan marilah kita berseru, satu, dua. Tanahku hidup rakyat semuanya badannya Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia Raya, Indonesia yang puji yang hiduplah Indonesia. Sudah Pak Guru. Oke, terima kasih Mama. Anak-anak, apakah hari ini kalian sudah siap untuk belajar hari ini bersama-sama saya? Siapa Guru? Siapa? Pak. Sebelum itu Pak Guru mau tanya, siapa tadi yang tidak sholat subuh? Saya sholat Pak. Alhamdulillah. Kesiangan Alhamdulillah Pak. juga. Anak-anak, saya sampaikan di sini ya, yang sudah sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, bagus sudah yang sudah sholat itu sudah memenuhi kewajiban sebagai umat Islam. Ya, untuk Vera tadi kesiangan, bagus juga sudah berani jujur kalau tidak sholat hari ini, sholat subuh. Tapi besok jangan sampai kesiangan ya. Ya Pak. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan masuk di tema 4 ya. Tema 4 itu ini coba dilihat anak-anak. Oh sebentar saya anu dulu ya. Saya bagikan dulu. Kita sudah sampai di tema 4, yaitu berbagi pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Ya, pembelajaran keempat.
pada tema ini anak-anak, pada subtema ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia dan PPKN ya. Diharapkan nanti setelah kita mempelajari, anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bahasa Indonesia, kita akan mencoba untuk mencari unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Apa itu unsur intrinsik? Nanti kita bahas bersama ya. Terus selain itu untuk PPKN anak-anak, kita akan mempelajari tentang penerapan sila ketiga. Sila ketiga, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya nanti kita, saya, juga kalian terutama bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul, berinteraksi dengan teman-teman kalian, dengan keluarga, juga dengan masyarakat di dunia. Ya. Oke, anak-anak, kita mulai ya. Halo, hai. Halo, Pak Guru. Hai. Hai juga. Halo. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Halo, hai. Nah, gitulah, Semangat, semangat Pak. ya. Oke. Semangat. Saya putarkan sebuah video ya, biar tidak ngantuk ya. Pagi-pagi sudah ngantuk ini. Bentar ya. Pak. Ini sudah saya kopikan anak-anak. Takut ini muter-muter kalau langsung di YouTube ya. Cocok seperti saya tadi. Tolong disimak ya. Yuk. Mana ini? Eko. Dicolok tak Eko ini. Coba Eko. Sebentar, Nular sebentar. itu penyakitnya Bapak. Sebentar Eko. Desa Sukorejo, Kecamatan Kebumas, Gresik, Jawa Timur bisa menjadi contoh. Desa Sukorejo, Kecamatan Kebumas, Gresik, Jawa Timur bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia. Dari korban program Bedol Desa video 80-an, Desa Sukorejo kini berubah. Kehidupan warga desa yang dulu kurang layak kini menjadi makmur. Perubahan terjadi setelah desa memiliki perusahaan berbentuk badan usaha. Semua bermula saat ia dipilih sebagai kepala desa pada 2008. Fatur Rahman melihat pendidikan warganya kala itu sangat tinggi. Ia tidak bisa menyalahkan warga karena ekonomi warga desa korban bedol desa untuk kawasan industri itu juga rendah. Apalagi infrastruktur desa juga sangat buruk. Tidak memiliki anggaran cukup untuk membantu warga. Fatur nekat mendirikan perusahaan berbentuk badan usaha milik desa atau BUMDes. Ia berharap BUMDes bisa membuat desanya mandiri. Prioritasnya kala itu adalah menekan angka putus sekolah dengan memberikan subsidi biaya SPP. Kini ada sekitar 160 siswa disubsidi BUMDes. Kemudian subsidi dan santunan juga diberikan kepada anak yatim sehingga sekolah mereka gratis. Sekolah yang mendapatkan bantuan salah satunya adalah Madrasah Ibtidaiyah di desa itu. Satu murid di sekolah itu diberi bantuan Rp20.000. Biaya sekolah sebetulnya 70.000 per bulan karena ada BUMDes yang mau 20.000 dan dipotong oleh bos 25.000 dan diambilkan dari bos itu Pak, sehingga siswa hanya membayar 30.000 SPP-nya per bulan dan itu sangat membantu. Bila tidak ada itu semuanya akan sulit dan berat dan mungkin banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah atau putus sekolah. Badan usaha ini bergerak di bidang jual beli limbah kayu. Limbah dibeli dari 2 pabrik yang menghimpit desa berpenduduk 1.800 jiwa itu. Fatur tak ingin desanya hanya menjadi korban polusi tanpa mendapatkan keuntungan dari keberadaan perusahaan asing itu. Omset satu bulan itu tidak pasti, cuman kisarannya itu antara 40 sampai 50 juta. Untuk kedepannya mudah-mudahan BUMDes ini bisa berkembang lagi, tidak hanya kita mengelola limbah saja, tapi bisa menyentuh yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk di desa. Contoh
menggunakan teknologi IT untuk pembayaran listrik atau PDM yang lain. Selain pendidikan, BUMDes juga membiayai program sosial dan kesehatan. Rata-rata, desa mengalokasikan 35 juta rupiah untuk 3 program itu, termasuk memberikan santunan bagi anak yatim. Mardia merupakan salah satu janda yang anaknya mendapatkan bantuan. Kebutuhan anak sekolah bisa gratis dan membantu ekonomi keluarga. Infrastruktur desa juga dibangun dengan dana BUMDes. Mulai dari jalan desa yang semua sudah dipaving, bangunan joglo desa, sampai renovasi rumah warga yang rusak. Hal ingin menunjukkan warga desa tidak perlu hidup dari belas kasih perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Miftah Farid, Gresik. Desa Sukorejo, Kecamatan Kebumas, Gresik, Jawa Timur. Itu tadi anak-anak gimana? Siti Syamah itu kok tidur ya? Ngantuk ya? Bangunnya terlalu pagi tadi Pak Guru. Disuruh ikut ke masjid. Itu tadi anak-anak, itu video. Video tentang apa itu tadi? Pedol desa. Halo, hai. Halo. Tentang desa. Betul, Eko? Desa inspiratif. Desa inspiratif. Des, ya, Pak. Des. Ya. Ya. Yes. Iya. Betul, soal desanya yang kurang pas tadi. Tadi Pengelolaan BUMDes tentang untuk kreatif. benar. Oh, ya. Tadi itu anak-anak sekilas kalian sudah melihat itu tentang sebuah desa di Provinsi Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur itu di Gresik itu, kok saya ingat teman kalian, maaf tadi ya, astagfirullahaladzim, saya lupa ada ngabsen. Kok ada kelihatan Raja itu kemana? Pindah rumah, Pak. Halo, Raja yang masuk ya, yang lain masuk hari ini ya? Kondangan Pak Guru, ikut kondangan. Oh, iya. Berarti cuma Raja yang absen hari ini ya? Iya, Pak. Tadi lupa tidak di absen. Oke anak-anak, tadi itu tentang seorang kepala desa yang inspiratif. Siapa namanya tadi? Masih ingat? Oke. Apa ya, Ya, Pak Patpur ya. Kalau menurut kalian kira-kira apa sih tugas kepala desa itu? Tugas Jangan. Memimpin sebuah desa, Pak. mungkin yang lain lagi? Tukang bagi BLT, Pak. Iya, betul Pak. sekali. Betul sekali. Bangun desa ya, Pak. Ya. Kalau sekilas kita itu tadi anak-anak bisa ada hal yang perlu kita petik di sana dari video itu. Kira-kira apa itu? Mereka bisa membiayai sendiri, biasa menangani bisa mengatasi kesulitan-kesulitan desanya sendiri melalui usaha BUMDes. Itu apa namanya kira-kira kalau di ini anak-anak? Apa itu? Kemandirian. Mandiri 100 untuk Eko itu ya. Boleh. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke anak-anak, itu tadi sekilas ya tentang ini, tentang apa desa. Nanti akan kita bahas pada selanjutnya, ya materi selanjutnya. Silakan disiapkan dulu bukunya, buku tema 4 itu ya, sama buku tulisnya, alat-alat tulisnya juga disiapkan. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, bawa semua ya bukunya ya. Bawa, Pak. Bawa, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah, tadi kita sudah melihat video tentang sebuah desa yang penuh inspiratif di daerah Gresik, Jawa Timur. Sekarang
kita buka buku kalian, buku tema 4 halaman 100 berapa itu? 8 sampai mana ya pembelajaran 4? 118 ya. 118 ke belakang itu ya. Nah, di situ ada teks ini. Teks ini anak-anak. Saya cari teksnya ya. Ini teksnya. Bentar. Tuh, di situ ada teks pentingnya budaya Teguh Sapa. Lihat kan anak? Di bukunya dilihat, Iya, Pak. Sama ini dengan yang di bukunya sama. Tuh ya. Nah, sini coba dimakan kita akan belajar bersama-sama intrinsik mencari teks ini di dalam ya. Namun sebelum itu kita lihat dulu apa itu unsur intrinsik. Ya, anak unsur intrinsik itu dalam sebuah cerita itu terdapat dua unsur sebenarnya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Cuman hanya saja pada kali ini kita akan fokus pelajari unsur intrinsik. Itu terdiri dari kelihatan ya. Latar tokoh kelihatan separuh. Sebentar. Ya, sebentar. Nah, ini anak-anak. Unsur intrinsik itu terdiri dari latar, tokoh, ya, dan penokohan, alur atau plot, konflik, tema, dan amanat. Ya. Ini bisa dibolak-balik. Tidak harus seperti ini. Biasanya kalau kalian, anak-anak itu biasanya senang dari tokohnya dulu. Apa itu tokoh? Tokoh ini. Orang, Pak. Ya. Pemain. Pelaku. Orang. Ya, benar. Tokoh itu adalah Artis ya, Pak? artisnya. Siapa di sini yang biasanya ini? Saya lihat dulu. Siapa ini ya? Kristiana ini biasanya ini suka nonton ini sinetron ya. Cuman kalau lihat sinetron harus ini. Ya. Tapi saya yakin ini ikut-ikutan itu, lihat sinetron itu. Kalau kalian lihat sinetron itu pasti ada tokohnya, ya. Tokohnya. Kalau pasti ada Upin Ipin, ya Upin Ipin itu tokohnya. Siapa lagi? Kalau ibuku namanya Ros. Cinta. Ya? Ikatan Cinta, Pak, nontonnya. Nah, itu maksud saya. Kalian cuman malu ya tadi ya yang mau nyebut ya. Kan ibuku yang nonton, Pak, bukan aku. Kalau ikut nonton juga. tahu kan itu ya siapa itu pemeran utamanya yang sering keluar di sana? Mas Al. Iya, sudah. Ya. Sama seperti itu anak-anak, cuman kita akan pelajari sekarang di dalam teks. Ya, sama seperti itu, tokoh seperti itu. Ya, terus alur ceritanya itu bagaimana jalan cerita kalau alur ya. Latar itu bisa tempat, waktu, suasana yang melatar belakangi sebuah cerita itu. Kalau latar waktu itu bisa pagi, sore, malam. Kalau tempat itu bisa nama desa, kota ya, seperti itu. Kalian kalau membaca nanti pasti ikut sudah anak-anak. Makanya di rumah itu sering-sering baca. Baca apa saja dah. Buku cerita boleh, terutama buku pelajaran. Ya. Di sekolah juga gitu, karena sekarang sudah mulai ini, masa pandemi sudah mulai lewat, kalian bisa memanfaatkan ini. Kalau sudah gilirannya ke perpustakaan, bisa kalian manfaatkan. Bisa dipinjam bukunya anak-anak untuk membaca. Gitu, ya. Nah,
Dari ini unsur intrinsik ini sekarang kita akan mencari di teks yang ada di buku itu. Pentingnya budaya tegur sapa, ya seperti yang ada di buku. Bagaimana caranya? Kalian bisa digarisbawahi pakai pensil boleh, ya pakai pensil boleh, biar tidak kotor. Siapa tokoh utamanya, di mana tempatnya, apa ceritanya tentang apa, seperti itu, kejadiannya bagaimana, seperti itu ya. Awal ceritanya bagaimana, akhirnya ini bagaimana ceritanya. Saya kira bisa kalian lakukan bersama-sama ya dengan temannya, saling sharing di kelompoknya itu ya. Di kelompoknya seperti biasa itu ya, nanti untuk tugas mandirinya saya bagikan di akhir ya. Untuk ini bisa dikerjakan secara berkelompok. Saya bagikan dulu ya LKPD anunya ya, LKPD-nya, lembar tugasnya ya. Siap. Baik, Pak. Hai. Kenapa kok tegang? Takut tah? Biasanya takut. Eko biasanya umek itu. Nah, saya bagikan. Ini bagikan Eko. Teman-temannya. Dapat dicubit itu, Pak. Ya. Siap. Ya. Satu kelompok satu saja tidak apa-apa. Satu kelompok satu. Terus itu diisi bersama-sama ya. Didiskusikan, jangan hanya satu orang saja seperti biasanya itu. Oke, kalau sudah itu diisi anak-anak. Yang itu apa? Kita akan mengisi peta pikiran. Ya ini. Nah di situ itu berdasarkan teks pentingnya budaya tegur sapa. Di situ ya. Kalian sudah bisa menentukan di situ judulnya siapa, tokohnya siapa, sifat tokohnya bagaimana. Ini penokohannya ya. Tempatnya di mana, tempat kejadiannya itu di mana. Terus awal ceritanya, akhir ceritanya. Terus apa nanti yang akan kita dapatkan dari cerita itu? Yang bisa kita contoh itu apa, Nana? Itu masukkan di pesan moral di situ. 5 menit cukup? 2 menit? 2 menit, Pak. Cukup, Pak. Ya, sudah selesai, Pak. Saya senang, saya bangga dengan murid-murid saya ini. Ya, kita kan pintar. Iya. Selain pintar juga cantik, juga ganteng-ganteng ini. Terima kasih. Oke, nanti kita coba. Kalau sudah, saya minta perwakilan satu-satu nanti untuk mempresentasikan ini hasil diskusinya dengan kelompoknya. Kita bahas bersama dengan kelompok yang lain, dengan teman-teman yang lain ya. Ya, Pak. Sekarang, Pak. Bisa? Sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 2 ini sudah selesai ini. Iya. Siapa yang mewakili? Ayo. Angel. Eko, Pak. Eko. Eko bukannya kelompok 1. Angel kelompok 2 nih Angel. Oh. Tadi Eko di sini tapi Pak duduknya. Eko pindah-pindah ya? Oh, iya. Pindah ya Allah. Enggak boleh. Eko mah suka keliling, Pak. Itu, Pak. Ngelilir ya. Ayo, sudah. Siapa yang siap ini? Angel? Saya yang nulis, Pak. Oh, oke. Boleh temannya yang mau membaca siapa? Perwakilan saja satu orang. Nurul, Pak, Nurul. Mana Nurul? Udah ada Nurul ke belakang tuh kayaknya. Nurul Hani tak? Ya. Belakang Nurul Hani. Tadi izin.
Gimana yang lain? Sudah? Kelompok 2. Oh, ntar. Oh, ini. Coba dulu aja dikumpulkan. Kok malu? Kenapa? Oke, dikumpulkan. Saya tampilkan di ini ya, di depan ya, biar dibahas teman-temannya. Nah. Ini hasil jawaban kelompok 3, Nana. Bentar ya. Sebentar ya. Oh, iya, Bapak. Ya, Pak Guru. Bentar. Oke, ini punyanya kelompok 2. Punya saya. Kelompok Angel nih ya. Coba sambil Iya, Pak. dilihat teman-temannya yang lain. Judulnya itu pentingnya budaya tegur sapa. Sudah benar? Betul, Pak Guru. Betul, Pak. Benar, ya. Betul, Pak. Ini di sini diambil dari awal cerita dulu, Angel. Semuanya tinggal di desa Serewangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Sudah benar. Mungkin nanti ada yang menjawab lain ini lebih simpel, Bapak. Tokohnya itu di sana siapa? Ada Nenek Ijah dan Pak Tulus, benar. Pak. Bagaimana ini sifat tokohnya ini? Pak Tulus itu bagaimana, Nak? Di sini ditulis Pak Tulus Tulus. suka menolong. Terus Nenek Ijah Mandiri. Nenek Ijah mandiri. Ada di situ ya keterangannya ya. Di bacaan itu ada yang mengabarkan yang menjelaskan Nenek Ijah mandiri. Tempatnya di mana itu, Nana? Di desa Serewangi. Ini ada pesan moralnya itu tentang budaya tegur sapa tadi ya. Iya. Ini apa ini punya Angel nih? Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, bagus sekali ya. Terus itu di akhir ceritanya di paragraf terakhir itu bagian bawah paling bawah sendiri itu ini di situ itu jawabannya ya. Apa ini Angel? Iya. Itu semua warga saling bekerja sama, Pak, di situ membantu Nenek Ijah. Oke, kasih plus buat kelompok 2, Nana. Oke. Oh. Bagus ya. Bagaimana kelompok yang lain? Sama, Pak Guru. Iya. Enggak padahal tuh, Pak. Sama ya. Mungkin ini anak-anak untuk ini ya, untuk apa? Yang barusan itu jawaban dari kelompok 2. Untuk yang ini bisa diringkas ini. Bisa lebih mungkin ada yang dijawab di sini saja sudah benar. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Ini saja sudah benar. Ini lebih lengkap ini. Ini lebih lengkap. Ya. Lebih lengkap. Tidak apa-apa. Misalnya ada kelompok lain yang menjawab seperti ini, itu benar. Sifatnya Pak Tulus baik, boleh nggak? Boleh. Kan memang baik. Suka menolong itu baik boleh. Kan? Iya. Ya selain baik mungkin apa? Sifat yang ingin sifat Pak Tulus menurut kelompok lain mungkin ada suka menolong, baik. Apalagi kalau seperti ini? Saling membantu. Saling membantu. Terus? Iya, kan beda jawabanku. Ini loh, yang ada di pesan moral ini apa ini anak? Anak nilai ini. Nah, ini apa ini? Peduli terhadap
Punya saya, punya kelompok Jadi, saya saling membantu, seperti itu, Pak, anak-anak. pesan moralnya. Benar. Gimana? Punya iya. Sama. Iya. Sama. Terima kasih, Pak Suka Guru. menolong. Baik. Ya, benar. Semua. Betul. Bagus. Berarti wawasan kalian itu sudah ini mulai meningkat anak-anak ya. Seperti itu. Jadi dari teks cerita ini sebenarnya kita bisa mengambil ini anak, mengambil pesan moralnya ini bahwa kita harus saling peduli terhadap sesama kita ya. Misalnya ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya apa tidak ya. Seperti itu ya. Jadi itu yang kita harapkan dari pembelajaran pada hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Guru. Baik, itu untuk LKPD yang pertama, anak. Nanti untuk yang kedua dan ketiga kita ini. Yang kedua juga diskusi, yang ketiga nanti berupa lembar mandiri. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Yang kedua itu ini. Dari teks ini coba kita ini. Tadi sudah kita analisa ya, sudah analisa bersama-sama, sudah kita identifikasi bersama-sama bagaimana sifat tokohnya ya. Bagaimana di sini dia membantu Nenek Ijah ya, memotivasi warganya untuk saling membantu ya. Oke. Dari situ coba kita jawab ini sekarang. Ya. Berdasarkan cerita di atas, hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus itu ya. Saya tahu. Tadi sebagian sudah disebutkan. Nah, ya. Coba ini dikerjakan dulu dengan kelompoknya ya. Soal yang itu yang saya bagikan tadi, yang kedua itu dikerjakan dulu bersama kelompoknya. Iya, Pak. Ini dari bahasa kita masuk ke ini anak-anak, sebenarnya ini sudah mulai masuk ke PKN ya. Berkaitan dengan sila ketiga di sini ya. Sila ketiga. Masih hafal kan bunyinya sila ketiga? Hafal. Persatuan Indonesia ya, Pak. Hafal. Persatuan Indonesia. Apa lambang simbolnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah dikenalkan itu ya. Ada lagunya kan ya, Pak? Lambang-lambang. Ada dong. Bisa nyanyi itu. Bisa dong, Pak. Nanti aja nyanyinya. Sekarang kerjaan dulu tugasnya. Yuk. Oke, Pak Guru. Ya. Janji lupa ya nyanyinya ya. Nanti habis selesai itu. Nanti. Kalau masih ada waktu boleh nyanyi nanti ya. Oke, berapa menit? Itu untuk itu anak-anak sanggup? Berapa menit? Oh, sudah. Hebat memang kelompok 1 ini ya. Saya sudah. Oh, sudah juga. Kelompok 1, 2, 3, 4 bagaimana? Tidak. Oke. Saya tampilkan punya kelompok berapa ini? Ganti 1, Pak. Coba yang mau ditampilkan. 2, Pak. Yang mau ditampilkan. Loh, barusan sudah. 2 sudah. Berarti ya, Eko ya. Kelompok yang 3. lain selesai. Kelompok 3. Jadi silakan dibawa ke sini. Nanti saya tampilkan di depan biar dilihat teman-temannya. Kelompok 3 sama. Iya, Pak. Oke, ntar saya tampilkan.
Oh, ini Puja. Ini jawaban dari kelompok 3, Nana. Ya. Pertanyaan pertama, apa itu tadi pertanyaannya itu? Berdasarkan cerita di atas, tuliskanlah hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Nih, di sini. Oh, ini kelompok 3 menulis perhatian pada warganya. Bagaimana? Sudah benar? Benar. Baik itu harusnya. Suka menolong. Suka menolong, boleh. Perhatian pada warganya. Suka menolong. Ini dari kelompok mana tadi suka menolong ini? Dua. Ya? Oke. Perhatian pada warganya. Ada lagi yang beda? Sama Pak Ada Guru. yang sama ya. Terus yang kedua ini. Yang kedua, pertanyaannya itu tadi, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Di sini kelompok 3 menjawab, oh sudah. Sudah. Jelaskan, karena Pak Tulus mungkin ini maksudnya tidak mementingkan diri sendiri atau egois, peduli dengan warganya. Bagaimana? Kelompok yang lain? Setuju dengan ini jawaban ini? Setuju. Setuju, Pak. Sama. Setuju. Setuju, saya Mungkin juga. ada yang mau menjawab lah. Oh sama. Ya, Tidak nyontek tapi ya. tidak lah. Sebenarnya tadi kelihatan jalan ya. Tidak boleh ya nak. Tidak boleh ya. Masing-masing. Sudah di kelompoknya. Terus yang ketiga. Eko kan suka keliling. Saya selalu ingat kata Bapak, tidak boleh menyontek. Ketiga ini yang ketiga. Bagus itu. Diingat itu terus sampai hari nanti ya. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga desa Serehwangi. Ya. Hal baiknya apa saja di sini anak-anak? Oh ini, rela membantu nenek Ija yang sakit. Terus membudayakan sikap tegur sapa. Ya. Terus ini juga. Ya. Betul ini ya jawabannya? Betul Pak. Iya, Pak Guru. Sama. 100. Bagus. Bagus. Tapi kok kayak ngantuk murid saya. Dulu diselesaikan dulu nih anak-anak ya. Ini apakah warga desa Serehwangi? Oke, ya. Coba ini tidak usah saya ya, kan sudah ada di itu di LKPD-nya. Jawaban keempat ini sudah mereka memiliki sikap toleransi antar warga. Betul? Betul. Setuju dengan ini? Setuju. Betul. Setuju. Ntar dulu, yang setuju itu sudah selesai apa belum? Sudah lah. Pak. Sudah dong kan. Bagus ya. Terus nomor 5. Memberikan dukungan baik materi maupun moral. Ini ya. Terus nomor 6, mereka saling tolong menolong. Nomor 7, menyebut teman yang sakit dan saling membantu. Bagaimana, Nana? Paham Pak Paham, Guru. Bapak. Sudah? Bisa di ini ya, bisa difahami ya. Tadi dari unsur intrinsik kita mencari ini apa? Sikap-sikap dari tokoh-tokoh itu sesuai enggak dengan Pancasila-sila ketiga? Ya? Ya. Ngantuk. Coba berdiri semua, ayo berdiri. Saya sudah berdiri. Ikuti Pak Guru ya. Ikuti Pak Guru. Kalau saya bilang panjang, begini. Kalau saya bilang pendek, begini. Ya. Ya. Siap. Kalau saya bilang pendek, begini. Kalau saya bilang panjang, begini. Oke, siap? Oke. Jangan lama-lama. Siap. Ya. Panjang-panjang.
Ayo, panjang, panjang, pendek, pendek. Panjang, panjang, pendek, pendek. Coba tangannya seperti itu. Panjang, ya. panjang, pendek, pendek. Ini tak Pak? Ya Pak. Panjang, panjang, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Sekarang Pak Edo yang ini, yang apa? Kasih aba-aba. Kalian hanya mendengarkan, mengikuti gerakannya. Oke, siap? Siap. Siap. Oke, pendek, pendek. Loh, salah itu. Oke. Aku salah itu. Iya, tadi bilangnya apa? Pendek-pendek ya? Kalau pendek kan Pendek. kayak gini, panjang. Iya. Gini kan? Gini pendek. Gimana kan? sih Pak tangannya? Gini, pendek. Salah. Yang salah tadi tadi. perhatikan itu Apa yang salah? cepat. Nah, Iya, tadi itu ngelamun. Ini tangannya aku. coba yuk. Panjang, panjang, Yang panjang, panjang, pendek, pendek, pendek. pendek, pendek, panjang, panjang. Pendek. Hah? Pendek-pendek, panjang-panjang. Eko salah itu. Kasih salah ya. Pendek, panjang, Pendek, panjang, pendek, panjang. pendek, pendek, pendek. Ayo coba tangannya. Loh, Pendek ke sana. Pendek, panjang. Ini panjangnya pendek ke samping apa ke atas, Kan Pak? kan, kata Pak. iya. Oke, yuk. Pendek, pendek, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang, panjang. Panjang, pendek, pendek, panjang, panjang. Pendek, pendek. Panjang, pendek. Oke, nah, gimana? Sudah tidak ngantuk? anak-anak? Sudah, Bapak. Enggak, Pak. Alhamdulillah. Cuma lapar, Pak. Oke. Itu sekarang saya kasihkan LKPD yang ketiga. Ya, ini untuk dikerjakan mandiri. Nanti dikerjakan mandiri, dikumpulkan. Terakhir nanti kita akan ini ada mengerjakan soal evaluasi. Ya, 5 saja, 5 soal, tidak usah terlalu banyak. Yang penting kalian bisa menerima, memahami pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ya Pak Guru. Ya, Pak. Ya. Ya, saya bagikan itu bisa dikerjakan anak-anak. Oke, kalau sudah dikumpulkan nanti ya. Ya Pak Guru. Ya Pak. Hasil tadi yang diskusi akan kita taruh di itu di papan pajangan di samping itu di bagian bahasa Indonesia itu ya. Apaan, Pak? Sama di situ ya di papan pajangan nanti biar saya yang ini apa mengumpulkan dulu, kalian tempel sendiri di sana. Saya nilai, saya tempel di sana ya. Baik, ya, Baik, Pak. Itu Udah Pak. pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita lakukan untuk kita aplikasikan di rumah, kita praktekkan di rumah, tidak hanya di rumah, di sekolah juga. Ya. Bahwasanya tadi terkait dengan sila ketiga, kita harus saling peduli terhadap sesama. Kalian juga seperti itu sama temannya, seperti kata Pak Guru tadi, ya. Di rumah juga seperti itu. Apa saja itu membantu orang tua itu juga termasuk pengamalan sila ketiga, ya. Seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini, yang kalian kurang paham itu di mana? Gimana? Paham ya? Sudah ngerti semua ya? Paham Bang Bu. Paham, Pak. Alhamdulillah ya pada pagi hari ini murid-murid Hebat. Pak Edo itu Pintar. pintar. Ya, Pak. Saya kan pinter, Pak. Pada pagi hari ini Iya, ya. seperti gurunya. Siapa gurunya? Kan Pak Edo. Ya. Alhamdulillah ya seperti itu. Saya bangga dengan kalian anak-anak ya. Baik, Pak. Baiklah.
untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk pembelajaran besok kita akan bahas ini anak-anak tentang Ijen Geopark. Ijen Geopark nanti kita akan bahas itu apa aja yang termasuk di situ. Terus kita akan fokus pada hutan pelangi besok. Ada hutan pelangi. Ya. Oh, rekreasi ya Pak ya? Jalan-jalan Pak. Nah, nanti rekreasi itu kalau ada kegiatan di akhir itu. Katanya ke Ijen, Sekarang masih Pak. pandemi anak. Baru selesai. Ya. Rekreasi online, Pak. Ini sudah mau masuk hari Senin, masuk ini tatap muka. Alhamdulillah. Full sudah. Ketemu Bapak. Saya juga lebih senang seperti itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa ya. Jadi pesan saya, marilah kita sama-sama ini mengembangkan sikap peduli terhadap sesama. Ya. Pesan saya juga jangan tinggalkan sholat, ya, jaga kejujuran juga seperti itu, dan jangan lupa membantu orang tua. Ya. Yang pasti juga tugas kalian yang utama adalah belajar. Bermain, Pak. Biar belajar. Itu untuk masa depan kalian. Baiklah, saya akhiri ya. Hari ini sebelum saya akhiri ditutup dengan doa dulu. Siapa yang mau memimpin? Saya, Pak. Tadi sudah Angel. Eko ya? Nih kawan-kawan, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sudah. Terima kasih Eko ya. Hati-hati di jalan kalau pulang. Jangan lupa maskernya dipakai kalau pulang ya. Iya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.